program talk show pemirsa masih dengan tema kita upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM khususnya. Di sini tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan, dan kita juga akan membahas mengenai kegiatan yang dilakukan insya Allah bulan depan. Ini lebih kepada Pekan UMKM ya Pak ya, UMKM 2019. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak seperti apa spesifik kegiatannya dan apa-apa aja yang akan nanti dilakukan. Nanti di tanggal 19 November bulan depan kita akan mengundang para pelaku UMKM semua sektor, dari sektor pertanian, kemudian ada sektor makanan, snack, minuman, kemudian ada handicraft juga. Bagi teman-teman mungkin yang ingin bergabung bersama kami untuk bisa memamerkan ataupun mempromosikan produk unggulannya, boleh datang ke Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kota Banda Aceh untuk mendaftarkan produk tersebut untuk bisa kita pamerkan pada hari pelaksanaan tersebut. Siapapun ya Pak ya, dengan jenis apapun itu bisa langsung. Ini juga ada pasar murah ya Pak ya, di hari tersebut. Itu seperti apa Pak spesifiknya? Pasar murah yang udah pernah kita laksanakan, kita mengundang dari pihak Bulog, Divre Aceh, Divre 1 Aceh, kemudian ada dari Dinas Peternakan untuk telur, telur, kebutuhan penyediaan pokok, telur pokok. Oke, juga ada lembaga pembiayaan. Nah, ini seperti apa Pak spesifiknya kalau untuk lembaga pembiayaan? Masyarakat bisakah langsung nanti mungkin yang baru mau buka? Pada untuk PT untuk lembaga keuangan yang hadir nanti mungkin kita akan bisa mengarahkan pelaku usaha untuk bisa menanyakan bagaimana persyaratan bisa mendapatkan penambahan permodalan untuk usahanya, kemudian untuk untuk meningkatkan produksivitas daripada produk tersebut ke depan. Baik. Ini juga menarik Pak, angkanya juga besar ini di Banda Aceh, 12-an ribu angka UMKM, dan ini juga meningkat setiap tahunnya. Ada kemudian dalam upayanya Pak pembinaannya, apakah kemudian ada kendala-kendalanya yang dihadapi atau apa masalah yang muncul kemudian? Jadi kalau kendala ya tetap ada, terutama kita belum valid dengan data, maka kita perbaiki database kita supaya para pelaku usaha itu tepat dilakukan pembinaan. Banyak instansi pembina, kadang-kadang terjadi overlap membina. Kalau saya dibantu di salah satu instansi pembina, apakah perbankan, belum tentu. Mungkin saya juga mendapatkan bantuan di tempat yang lain juga dari instansi. Tapi orang lain juga belum tentu bisa mendapatkan. Belum mendapatkan. Jadi kita sempurnakan database. Kita harapkan nanti semua instansi pembina itu kita akan publish. Kalau dia membantu ada sekitar 500 UMKM, itu akan muncul data-datanya. Dan dipastikan itu tidak akan double instansi pembinanya dengan instansi lain. Jadi kita berharap semua punya kesempatan untuk dilakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikronya. Baik. Oke Pak, berarti memang tadi seperti kita sudah bahas banyak sekali kemudian yang sudah dilakukan, pasti juga ada kendala ya Pak dalam hal tersebut. Terima kasih sekali Pak, ini sayang sekali waktu kita sudah habis. Ini di segmen akhir Pak, mungkin sekaligus penutup ada closing statement dari Pak Kadi, silahkan Pak. Pemerintah kota punya sebuah komitmen yang pasti akan mendukung semua upaya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi dinas yang terkait, apakah dinas koperasi dan dinas lainnya, itu punya program kerja yang saling terkait sehingga memberi akses kepada usaha mikro kecil yang ada di Kota Banda Aceh untuk mampu mengembangkan usahanya ke arah yang mandiri. Jadi kita harapkan jangan sungkan-sungkan memanfaatkan kesempatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kantor kita selalu terbuka untuk masyarakat datang, mendapat informasi dan mendapat berbagai upaya-upaya pembinaan kepada masyarakatnya. Amin. Kita berharap juga jumlahnya semakin bertambah ya Pak ya. Semakin bertambah. Jangan sungkan-sungkan pastinya.
Terima kasih Pak M. Nurdin Esos selaku Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Pak Ihsan silakan Pak masuk segmen ini. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya hanya menyampaikan terakhir ini apabila masyarakat dapat menemukan tanda-tanda atau kecurigaan-kecurigaan kepada pihak atau orang-orang tertentu yang menawarkan kredit dengan suku bunga 0%. Nah, ini diharapkan untuk dapat memfoto dan melaporkan kepada kami, ke dinas kami, untuk kita lakukan langkah-langkah pencegahan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Kota Banda Aceh. Baik, ada nomor kontaknya mungkin Pak yang langsung bisa dihubungin dalam waktu cepat katakan. Iya, Ya, nomor saya aja. Ya, Nomor ya. 812 6969 820 ya Pak. Iya, ya? iya. Baik. Mudah-mudahan upaya-upaya ini bisa bersama-sama dengan masyarakat kita lakukan, dan kita juga akan melakukan langkah-langkah yang seharusnya nanti. Baik, terima kasih Pak M. Esos selaku Kabid Koperasi. Silakan Pak Mas Wani di selaku Ketua Panitia Pekan UMKM ya Pak. Ya, harapan kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mengajak teman-teman pelaku usaha UMKM untuk bisa mengembangkan produk-produk unggulannya melalui pemasaran baik online, kemudian mengikuti event-event ataupun pameran-pameran yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh. Yang kedepannya insya Allah di Dinas Koperasi UKM akan melaksanakan event pasar rakyat Pekan UMKM 1 bulan 2 kali di minggu pertama dan minggu ketiga insya Allah. Free, gratis. Free, Gratis ya gratis. Pak ya, peluang sudah ada, sudah banyak, jadi silahkan dimanfaatkan. Terima kasih Pak Mas Wani Ya, selaku sama-sama. Ketua Panitia Pekan UMKM, dan pastinya terima kasih juga buat Anda pemirsa Aceh TV yang sudah menyaksikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Indra Sari mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi